Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."
Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berasal dari atas. Kemarin Yesus berbicara bahwa dirinya adalah terang dunia dan terang kebenaran. Hari ini Ia menyambung lagi bahwa dirinya berasal dari Bapa. Maksud Yesus sangat radikal. Memang Dia sungguh-sungguh manusia, tetapi secara hakiki Dia memiliki kodrat ilahi yang satu dengan Allah Bapa. Pokok ini sulit sekali dipercaya oleh orang Yahudi pada saat itu. Begitu juga bagi banyak orang zaman kini, lebih mudah mengakui Yesus adalah orang baik, tetapi amat susah mempercayai Yesus sebagai sungguh-sungguh anak Allah. Kesulitan ini membuat orang Yahudi akhirnya membunuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa Yesus layak mati karena telah menghujat Allah sendiri. Sungguh suatu kesimpulan yang keliru. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak berdusta. Ia mengatakan kebenaran. Pewartaannya bukan hanya tentang Allah Bapa, tetapi terutama tentang dirinya sebagai sungguh-sungguh anak Bapa. Itu berarti Ia sungguh-sungguh Immanuel, Allah yang sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh untuk manusia. Disinilah tersingkap misteri kesatuannya dengan Bapa. Ia selalu sejalan dengan Bapa, dan Bapa selalu bersama dengan Yesus. Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekaligus, inilah jaminan Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, pasti memperoleh hidup yang kekal. Itulah hidup sejati, yang adalah hidup Allah sendiri. Saudara terkasih, iman ini patut kita teguhkan dalam masa Prapaskah.
hanya Allah dapat menghadiahkan kehidupan yang sejati, dan Yesus adalah jaminannya karena Ia berasal dari atas. Daya keilahiannya akan menghapus dosa dan maut yang adalah akibat dosa. Prapaskah adalah perjalanan Yesus ke puncak, di mana Ia akan menanggung kematian yang ngeri, tetapi kemudian bangkit dengan jaya, mengalahkan kematian itu. Seperti kata-kata Injil, Ia akan ditinggikan di salib, tetapi orang akan melihat Dia secara jernih. Sebab hanya Allah dapat mengalahkan maut. Selanjutnya, kita harus menerima bahwa iman itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar, tetapi karena Tuhan sendiri yang membantu kita untuk percaya. Inilah kekuatan pertobatan. Kerendahan hati dan keyakinan akan anugerah membuat kita suka mendengarkan sabdanya dan siap diperbaharui. Saudara-saudari terkasih, marilah kita rendah hati karena keterbatasan kita dalam memahami rahasia Allah. Orang Yahudi dalam kitab suci merasa diri sudah pintar, tetapi ternyata mereka justru dibutakan oleh rasa sok pintar itu sehingga menjadi pembunuh. Dengan kata lain, sok pintar membuat orang mati dalam dosa mereka. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.